Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, hafizakunallah wa ra'akunna. Pada hari ini insyaallah kita membahas dengan singkat tentang pelajaran nahwu kita, ahwalu bina'i fi'li al-amri, keadaan-keadaan mabninya fi'il amr. Bisa antum lihat di halaman 22, ahwalu bina'i fi'li al-amri, keadaan-keadaan mabninya fi'il amr. Sebelumnya kita juga telah membahas bahwasannya yang mabni itu adalah fi'il madhi, fi'il amr, dan juga huruf, ya. Itu semua kita sepakati bahwasannya fi'il madhi, fi'il amr, dan huruf itu semuanya mabni, atau kita sebut tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Adapun yang selain itu adalah mu'rab, seperti fi'il mudhari' dan juga al-kalimah, ya. Kalimat-kalimat yang lain, kata-kata yang lain, al-asma, ya, adalah mu'rab. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ahwal bina fi'lil amri. Kemarin kita membahas ahwal bina fi'lil madhi. Kita sudah mengetahui dengan apa saja fi'il madhi itu dimabnikan. Ada yang dengan fathah, ada yang dengan dhamma, ada yang dengan sukun, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan ahwalu bina'i fi'lil amri. Nah, secara ringkas, ya, dalam video ringkas ini Ustadz ingin antunna memahami apa saja atau bagaimana fi'il amr itu mabni, ya. Coba antunna lihat di qaidahnya di halaman yang ke-24. Antunna lihat qaidah di halaman 24, qaidah yang ke-35, al-qaidah al-khamis wassalasun fi safhati ar-rabi'ah wal 20. Hunaka al-qaidah tuzkar an ahwali bina'i fi'lil amri. Di sana ada qaidah yang menyebutkan tentang ahwal bina fi'li al-amri. Baik. Antuna bisa simak bukunya, sekalian bisa menyimak tulisan yang ada di papan tulis. Semoga tulisannya jelas. Fal awal, yang pertama, ya, dalam kaidah disebutkan yubna fi'lul amri ala sukuni. Fi'il amr itu mabni, yubna, dimabnikan, fi'il amr ala sukun, dengan sukun, idza kana sahihal akhir, jika akhirnya itu sahih, ya, huruf akhirnya itu adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu, tidak ada nunun niswah, tidak ada alif isnain, tidak ada wawul jamaah dan lain-lain. Hanya huruf aslinya saja, huruf aslinya yang sahih, ya. Berarti keadaan yang pertama adalah fi'il amr itu mabni. Fi'il amr itu mabni ala sukun. Pertama ala sukun, ya. Ada sukun. Ketika fi'il amr itu fi'il amr itu sahih akhir, tidak berhuruf illah, seperti contohnya arsil, ya. Lihat, dia berharakat sukun, arsil, ya. Dari kata arsala yursilu, irsalan, mursilun, mursalun, arsil, ya. Sini berharakat sukun karena sahihul akhir, maka dibilang fi'lul amri mabniun alas sukun. Nah, itu keadaan yang pertama, mabni ala sukun.
Yang pertama sahihul akhir. Kemudian kita lanjut ke bukunya. Wa kadzalika, dan begitu juga, idza tasalat bihi, jika bersambung, ya, nunun niswah, jika bersambung dengan nunnya perempuan, nunu an-niswah, ya, nunnya si hunna, ya, nunun niswah, ya. Nah, berarti fi'il amr mabni ala sukun itu karena dua hal. Yang pertama adalah sahihul akhir, seperti arsil, lihat. Yang kedua karena bersambung dengan nunu an-niswah, ya. Contohnya izhabna. Contohnya izhabna. Coba kita tasrifkan: izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Nah, ini izhabna ini, ya, dia sukun karena bersambung dengan nunun niswah. Mana nunun niswahnya? Ini dia. Nunun niswah ada di akhir ini. Izhabna, ya. Berarti fi'il amrnya mabniun ala sukun. Ba di sini harokatnya adalah sukun, ya. Fi'lul amri yubna ala sukun li sababain. As-sababul awwal idza kana sahihul akhir, was-sababu ats-tsani idza kana muttasilan binuni an-niswah. Itu talkhisnya. Nah, yang kedua, kita lanjut lagi, kita baca bukunya. Wa yubna 'alal fathi, dan fi'il amr itu mabni 'alal fathi, mabni memakai fathi, al-fathah, ya. Seperti ini. Idza tasalat, jika bersambung dengan apa? Nunut taukid, dengan nun yang sifatnya menegaskan. At-taukid, nun yang menegaskan, ya. Maksudnya menegaskan ini adalah menegaskan perintah tersebut, ya. Contohnya adalah idribanna. Idribanna, ya. Lihat fi'il amrnya dia yubna alal fathi. Lihat huruf ba-nya berharokat fathah karena dia bersambung dengan nun at-taukid. Nah, idriban. Nah, kalau di tasrif fi'il amr itu tidak ada. Coba kita tasrifkan idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Nah, tidak ada di tasrif. Nun taukid ini datang kapan? Ketika kita ingin menegaskan perintah kita. Aslinya, ya, aslinya idribanna ini adalah dari kata idrib. Tapi seseorang ini yang memerintah ini pengen mentaukidkan, mentakkid, ingin menegaskan lagi perintahnya, maka bisa kita tambah nun taukid, nun yang menegaskan, ada idribanna. Maka akhirnya fi'il amrnya itu mabni alal fathi karena ada nunut taukid. Nah, seperti itu. Misalnya lagi contohnya, misalnya ada orang mau bilang bunuh dia, ya, bunuhlah, misalnya. Bahasa Arabnya apa? Uqtul, ya, uqtul. Tapi kalau orang mau bilang bunuhlah dia, saya tegas, dia dengan tegas mengatakan bunuhlah. Nah, maka bisa ditambahkan nunut taukid di belakangnya menjadi uqtulanna. Uqtulanna. Nah, di sini adalah nun taukid. Baik. Berarti kita sudah mengetahui yang mabni ala sukun dan yang mabni alal fathi. Kemudian kita lihat lagi bukunya. Wa yubna ala hadfi harfil illah, dan dimabnikan ala hadfi dengan menghapus harfin illah, menghapus huruf illahnya, ya. Jadi fi'il amr itu, ya, bisa mabni
dengan menghapus sesuatu, yaitu menghapus huruf illahnya. Kapan? Iza kana mu'tallal akhir, jika fi'il itu adalah fi'il yang mu'tal, fi'il yang penyakit. Contohnya misalnya ijri, imshi, ya. Nah, dua contoh tersebut. Coba antum lihat, jadi sini ada ini yang ketiga ya. Fi'il amr yubna ala hadfi harfin illah. Fi'il amr dimabnikan dengan cara menghapus huruf ilahnya ketika fi'ilnya itu adalah mu'tal akhir. Nah, contohnya ijri, imshi. Nah, aslinya ijri sama imshi itu dari kata apa? Dari kata jaro yajri. Dari kata jaro yajri. Imshi juga sama, masya yamshi, ya. Masya yamshi. Nah, dua kata ini adalah berhuruf illah, ada ya-nya, ya. Ya-nya yang huruf illah, ya. Lihat huruf illah ya kan? Nah, ada huruf illah. Jadi ketika kita ingin mengatakan sesuatu atau memerintahkan, ijri, jaro yajri itu adalah artinya larilah. Imshi itu artinya jalan, jalanlah. Nah, ijri, ya, aslinya di fi'il mudhari adalah tajri, ya, tajri. Nah, kita hapus huruf ilahnya menjadi ijri saja, tidak ada huruf ilahnya. Dihilangkan huruf ilahnya. Imshi, bukan imshi tapi imshi. Nah, seperti itu huruf menghapus huruf ilah di fi'il amr. Kalau misalnya kita tasrifkan, ya, karena kita belum belajar mentasrifkan fi'il yang huruf illah, ya. Kalau kita tasrifkan seperti ini, ijri, ijriya, ijru, ijri, ijriya, ijrin, ijrina. Nah, seperti itu tasrif huruf illah. Tapi yang kita ingin ketahui sekarang adalah bagaimana fi'il amr itu mabni ala hadfi harfin illah. Bagaimana fi'il amr itu mabni karena dengan menghapus huruf illah, ya. Seperti ini contohnya, ijri sama imshi, huruf ilahnya hilang, huruf ilahnya hilang. Di sini juga huruf ilahnya hilang. Nah, kemudian akhwati fillah, yang terakhir adalah kita masuk ke buku lagi, wa yubna ala hadfin nun, dan dimabnikan dengan menghapus an-nun, menghapus nun. Kapan? Jika idza salat, jika bersambung dengan apa? Alif isnain, dengan alif isnain. Ini ada waw jamaah atau waw jamaah atau ya mukhatabah atau ya mukhatabah. Jadi fi'il amr yang terakhir ini bagaimana cara mabninya? Dengan menghapus nun, dengan menghapus nunnya. Ketika dia itu bersambung dengan alif isnain. Alif isnain itu adalah alif yang menunjukkan dua orang, ya. Pakainya antuma, yang pakai antuma, ya. Tasma'ani, ya. Tasma'ani. Maka ketika fi'il amr nunnya ini hilang menjadi isma'a, menjadi isma'a, bukan isma'ani, menjadi isma'a. Kemudian yubna ala hadfin nun juga ketika bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah adalah waw yang menunjukkan banyak, pakai dhamirnya antum, ya. Tadarusuna, ya. Tadarusani, tadarusuna. Nah, ini waw adalah waw jamaah. Maka nunnya dihapus ketika menjadi fi'il amr, menjadi udrusu, ya, sama seperti isma'a. Tasma'ani
ketika menjadi fi'il amr nunnya dihapus menjadi isma'a. Tadrusuna ketika menjadi fi'il amr nunnya dihapus menjadi udrusu. Aduh. Baik, kemudian terakhir yubna ala hadfin nun. Di fi'il amr mabni ala dengan menghapus nunnya karena bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu adalah ya yang menunjukkan anti, ya yang anti, ya yang ada di anti. Tahfazina yang menunjukkan orang yang diajak bicara yang perempuan. Tahfazina. Nah, ya ini namanya ya mukhatabah, maka nunnya dihapus. Ketika menjadi fi'il amr menjadi ihfazi, bukan ihfazina. Ya, dari tahfazina menjadi ihfazi. Nah, berarti akhwati fillah, ahwal bina fi'il amri ada 4, ya. Ada yang mabni ala sukun, mabni ala al-fathi, ada yang mabni ala hadfi harfin illah, ada yang mabni ala hadfin nun, dan semuanya sudah dijelaskan. Mohon antuna bisa tulis apa yang ada di papan tulis. Jika ada yang belum difahami, maka boleh ditanyakan, ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.